Oke, selamat datang di dalam harusnya ini monetize talk. Jadi saya mau bicarakan tentang ini ada seorang ibu-ibu 4 tahun lamanya ini mimisan ya. Jadi umurnya bukan cuma anak ABG atau anak balita yang masih wajar untuk mimisan. Tapi kalau sudah dewasa terus kemudian mimisan itu sangat beresiko ya karena artinya udah tidak wajar terus masih ada keluar darah dari hidung. Arahnya nanti itu bisa ke sinus atau bisa ke kanker hidung, ya, kanker nasofaring. Nah, salah satu yang kalau seumpama arahnya ke kanker ini lebih berbahaya lagi karena ini salah satu silent killer. Benar-benar raja dari silent killer. Nah, maka dari itu ketika saya dengar ibu ini bisa sembuh dari mimisan, saya tanya langsung sama beliau. Saya telepon, kita ngobrol, panjang sekali dan beliau cerita ternyata bukan cuma mimisan yang sembuh, tapi juga flu-nya sembuh. Ya, jadi setelah sekian tahun itu ternyata flu-nya lebih panjang lagi sejarahnya. Nah, cuman supaya kita bisa tahu lebih lengkapnya seperti apa ceritanya, saya akan langsung aja panggil beliau supaya beliau bisa bergabung dengan kita hari ini. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Kristo Utero, itu ada topik kita hari ini. Dan seperti biasa, saya ingin mengajak Anda, mungkin hari ini topiknya agak sedikit berbeda, bukan tentang bagaimana cara Anda bisa dapat sumber income baru dari internet, tapi tentang bagaimana caranya kita bisa fight dengan kondisi yang hari ini kita benar-benar sedang sangat sensitif, ya. Nah, berhubung pandeminya adalah tentang pandemi flu, maka dari itu saya panggil ibu yang satu ini, yang anaknya ternyata udah gede nih ya, 14 tahun dan udah 17 tahun. Saya nggak nyadar, karena fotonya, saya kasih tahu kepada Anda, ada foto beliau yang kemudian itu saya lihat, dan ini bikin saya nggak habis pikir, ya. Ini masa iya anaknya udah 17 tahun saya tanya. Ya, ini saya bikin gak habis pikir ya. Tapi beneran karena saya udah pernah ketemu sama anaknya langsung ya berdua. Udah gede-gede tinggi-tinggi juga. Nah, sehingga ketika saya dengar cerita dari beliau, wah ini menarik. Boleh nggak kemudian kita sharing kepada publik, kepada khayalak umum karena kita sedang fight dengan satu hal yang seharusnya ini menakutkan ya. Mereka bilang ini flu. Ya, dan ingat flu itu sudah kurang lebih 1 abad di dunia. Dan 100 tahun yang lalu flu itu sangat menyeramkan. Ya, tetapi hari ini semua flu yang udah menyeramkan itu lewat. Nah, sekarang kita ada dalam fase untuk menemukan kepingan-kepingan puzzle untuk fight dengan flu yang satu ini. Nah, langsung aja saya ingin panggil beliau untuk bisa bergabung kepada kita hari ini. Dan kita langsung aja sambut. Masih rapi-rapiin rambut, mohon maaf. Ibu Yati Effendi. Selamat bergabung Ibu Yati Effendi. Terima Halo kasih. Pak Boleh cek. Kris, Oke, suaranya aman ya. ya Baik. aman, Bisa terdengar jelas suara saya di situ? jelas banget Pak. Oke, mantap. Nah, buat Anda yang nonton secara live, Anda bisa tulis live dan kalau Anda nonton rekaman atau sudah record gitu ya, Anda bisa tulis record karena kalau bisa Anda mungkin punya 1 2 pertanyaan kita bisa diskusikan di sini ya. Bu, sebelum kita masuk ke Ya, topik utama, saya ingin teman-teman lebih penasaran lagi. Jadi benar nggak kalau mimisannya setelah 4 tahun itu kemudian bisa sembuh? Ini separah apa ini benar. mimisan itu? Jadi saya itu sering sekali mimisan Pak, 4 tahun yang lalu gitu kan, sebelum saya mengenal riset. Mungkin setahun saya bisa sekitar 4 kali mimisan gitu. Itu mimisan Terus apa musim buah, Bu? mimisan Pak, Beneran, Bu? 4 tahun. iya iya benar. Aduh, oke, terus? Terus saya juga sering sekali flu, gampang flu banget. Setahun itu Hmm, bisa berapa puluh kali flu gitu. Apalagi kalau saya benar-benar tumbang, capek banget langsung hmm, flu. ya. Gitu. Jadi karena keseringan flu, juga mimisan, sampai saya pusing ya, mesti ke dokter, Hmm, dikasih antibiotik gitu kan. Sampai saya juga harus di ronsen gitu sama dokter, katanya sih bilangnya saya ada masalah di tulang hidung saya agak sedikit apa bengkok, jadi gampang flu hmm. karena sirkulasi udara di dalam hidung tidak benar gitu loh. Jadi Bengkok mampet dari ya. lahir atau Anu, setelah flu itu? ya karena flu ya kayaknya gimana ya ngomongnya ya. Saya juga nggak tahu waktu lahir saya bengkok apa enggak, tapi yang pasti setelah saya dewasa saya kerja ya gampang flu gitu. Gitu aja sih Oke. mungkin karena udara kotor di luar gitu kan. Gitu.
Nah, akhirnya saya ke dokter di Hmm. Tangerang direferensikan harus operasi kecil. Jadi mungkin tulangnya harus dibenerin supaya udara di dalam hidung tuh gampang keluar masuk. Jadinya nggak mandek di salah satu tempat di mana tadi saya bisa jadi gampang flu gitu. Nah, akhirnya saya sempat takut tuh karena kan takut tuh di operasi ya ntar nggak tahu kayak Ya, gimana ada outlooknya habis dioperasi gitu kan. Jadi saya mancung dong. ambil Habis operasi sekalian kalau tambahin. bisa langsung dimacungi sih syukur deh kalau jadi masalah. Ya, ya. Akhirnya saya berinisiatif mencari tahu di internet dokter mana yang khusus untuk internis gini tulang-tulang gitu kan. Akhirnya Ya. saya dapat informasi, saya ke dokter Malaysia namanya Hmm. Rumah Sakit Mahkota. Di sana saya tunjukin tuh Hmm. saya punya ronsen hidung saya yang Ya. waktu dari dokter Tangerang. Nah, Ya. saya bilang katanya dokter Tangerang ini saya harus dioperasi karena Oh. tulang hidung saya agak sedikit bengkok makanya gampang flu. Akhirnya dokter tersebut bilang gini, siapa yang bilang? Dia juga ronsen di situ jadinya. Ini bukan karena Hmm. masalah tulangnya agak sedikit bengkok akhirnya kamu gampang flu, enggak. Tapi memang mungkin kamu itu ada sedikit alergi, dia bilang. Sedikit alergi, oke. Ya, alergi gampang alergi kena kotoran, dia bilang Ya. gitu. Bisa jadi juga karena kan mungkin tubuh kita lemah karena mungkin Ya. capek atau gimana kurang istirahat. Itu Hmm. nggak perlu harus dioperasi. Nah, saya cukup dikasih vitamin doang Pak di sana sama semprot hidung gitu dari dokter Malaysia itu. Nah, akhirnya pulang ke Indonesia saya memang sembuh Hmm. dari flu itu karena kan saya dirajin minum vitaminnya gitu. Sampai saya juga harus titip cici saya beli di Malaysia untuk dikirim ke sini karena di Jakarta belum ada. Hmm. Akhirnya saya sembuh dari flu, tapi saya masih menggunakan obat semprot buat hidung itu karena kan mungkin kalau hidungnya kering ya bisa juga itu mimisan terjadi ya. Nah Oh. pada saat itu biar kata saya sudah semprot, tapi saya juga masih ada mimisan Pak, masih ada mimisan. Nah Oke. ya Hmm. jadi selang berjalannya waktu, nah hingga saatnya itu saya tanpa sengaja saya ketemu nih satu Ya. satu suplemen yang benar-benar dahsyat saya juga nggak tahu mulainya dari mana Waduh, ini saya kita mau langsung mencoba sebutin namanya nggak? oh iya kalau perlu saya kasih tahu biar langsung semua tahu deh kenapa saya bisa sembuh dari mimisan saya ya. Oke, Biar silakan. kita juga cepat gitu. Jadi saya ketemu nih satu suplemen ya pengganti suplemen yang dari dokter Malaysia itu karena kan saya ribet harus import lagi ke sini lagi. Nah, saya coba itu Pak suplemen itu karena tanpa sengaja loh sebenarnya saya mencoba kan Hmm. namanya coba juga nggak apa-apa namanya suplemen bukan obat kan juga tidak mematikan saya kalau saya mencoba ya. Ya. Akhirnya saya mencoba dan bener-bener setelah saya minum itu saya nggak gampang tumbang Pak, dalam arti saya nggak gampang flu, saya nggak gampang mimisan, itu saya membutuhkan waktu sekitar hampir 6 bulan saya minum suplemen itu. Nah, suplemen itu bener-bener dahsyat, saya juga emang cukup lumayan mahal Pak dibandingin saya import obat Malaysia itu, ya lumayan mahal nih suplemen yang saya minum gitu. Emang tapi kualitinya ada, terbukti Oh gitu iya, kan. memang kan kelihatan ya dari penampilannya bahwa Bu Yati itu nggak suka barang murah gitu, ya. Enggak juga sih Pak, kalau yang murah tapi berkhasiat kenapa enggak, iya Oh kan? iya, oke. Iya. Jadi akhirnya saya dengan saya terbukti 6 bulan saya nggak pernah lagi Hmm. mimisan, nggak pernah lagi gampang flu. Nah, jadi saya semakin yakin Pak. Saya Hmm. semakin yakin namanya orang kalau udah terbukti, ya kita Ya. keyakinan kita semakin bertambah gitu kan. Ya. Nah, akhirnya saya mendalami suplemen ini dan sampai sekarang juga saya bener-bener kayaknya love banget sama di suplemen karena bener-bener buat saya tuh ajaib banget gitu loh. Kenapa dengan suplemen ini kok saya bisa gitu tanpa harus obat gitu kan. Jadi Padahal saya buat sekalian sebagian orang itu kan flu itu kan apa ya? Eh ngapain sih dipusingin gitu loh. Ya iya biarin biasa aja gitu ya. gitu ya. Iya, Come and go penyakit-penyakit model-model iya, kayak gitu. Tapi Bu Yati tidak suka dengan barang itu. tidak Kalau suka. bisa cut, stop benar-benar. Iya, Dan sampai hari tidak ini suka.
Akhirnya Sampai hari ini akhirnya saya tidak gampang flu lagi. sudah bye-bye Tiba-tiba dengan flu. mimisan, bye-bye udah. Oke. Sebentar, saya mau tanya. Jadi dalam hal ini, mimisannya dulu itu separah apa? Bisa kasih gambaran nggak? Jadi tuh saya bisa tiba-tiba, Pak. Hmm. Umpamanya saya lagi nyetir nih, lagi nyetir, kejadian itu pas lagi saya nyetir, tiba-tiba saya mimisan keluar, gitu. Hmm. Tiba-tiba Padahal saya nggak kaget. capek. Ya, Bukan nggak karena capek. capek. Bukan Bukan, karena panas dalam. bukan. Ada vertigo something? No. Enggak, tidak ada. Astaga. Nah, saya sempat syok itu, aduh, ini Hmm. kenapa tiba-tiba lagi nyetir keluar darah dari Bocor. hidung. Nah, saya pikir Hmm. apa gitu kan, saya pakai tisu gitu kan. Lah, kok Hmm. darah gitu loh. Saya Oke. pikir mungkin meler doang kan, kalau meler kan air doang ya. Ini enggak darah. Itu yang membuat saya kaget sekali gitu loh. Hmm. Lagi saat nyetir. Dan dokter bilang apa terkait dengan mimisan? Kenapa kok kemudian Eh tadi sempat nyebut ke saya bahwa anak-anak sebetulnya nggak apa-apa, tapi kalau yang udah umur, kenapa berbahaya? Ya, jadi saya sempat waktu ke Malaysia itu saya tanya sama dokter yang Malaysia. Dia bilang Hmm. kalau anak-anak mimisan itu wajar. Wajar karena anak-anak itu kan mereka masih dalam pertumbuhan, ya kan? Hmm. Barangkali mereka makan yang goreng-gorengan atau makanan yang Hmm. kurang bergizi, bisa jadi Ya, itu dia mimisan. Jadi ya. panas dalam karena tenggorokannya gimana gitu kan. Nah, kalau kita yang udah mubazir begini istilahnya, udah tua bangka gini maksudnya, tapi masih mimisan itu mah kelewatan istilah kata gitu loh, Mbak. Ya, baik. Nggak boleh Iya. ya. Jadi Dan dokter dan bilang nggak boleh hmm, karena itu bisa nanti larinya mungkin juga kena sinus atau bisa jadi kena kanker hidung gitu loh. Karena kan oke. aneh gitu tiba-tiba si mimisan. Kalau kanker kita ada gambaran lah penyakit ini. Tapi kalau sinus ini mungkin ada satu dua orang nggak tahu nih sinus. Apa sinus Bu? Arahnya kemana sinus? Ya sinus itu jadi kayak gimana ya ngomongnya? Sinus itu larinya ya tetap ke ini Pak, semua Itu ya, maksud tenggorokan, area hidung, pernafasannya terganggu ya, iya, intinya ke sana ya. terganggu, terganggu. Bisa maaf aja, bisa jadi mungkin kalau tidur bisa mendengkur gitu, maksudnya ngorok gitu bisa jadi. Oke, ini perkiraan dari orang awam ya, perkiraan Iya, dari orang awam. Yang ada dokter nanti tolong ditulis di bawah. Sinus ini gimana nih maksudnya? Ya oke, nggak apa-apa. Tapi seingat saya itu kalau seumpama kita suka bersin-bersin, terus kemudian ingusnya nggak dikeluarin jadi sinus. Itu iya dulu oh orang tua enggak, ngomong gitu. enggak gitu, enggak ada. Itu dulu ngomong gitu. Cuman Mungkin ada orang satu tua saya area di masih dalam kita punya sini itu ada kantong something yang lendirnya itu bisa mampet di situ. Dan dia ketika masuk di situ namanya harus nyari keluar, dia mampet di situ, dia jadi bau sekali, bakteri dan lain sebagainya. Akhirnya bisa merusak. Nah, biasanya yang kalah duluan itu gigi daerah taring. Itu harus hmm, cabut, itu nanti dibuatkan hmm, saluran untuk mengeluarkan itu dan baru plong. Itu nanti hmm, bisa mengganggu pernapasan, bisa mengganggu Anda punya penciuman, ya, dan arahnya ke sana. Ya, lebih jelas iya, nanti tanya ke dokter. Kita bukan dokter, ya. Kita hanya simpatisan. iya garis besarnya sama Pak. Nah, yes. Nah, oke. Sebelum kita mention namanya apa, ya, sebelum kita mention namanya apa. Ibu saya dengar ada kasus juga selain ibu kan mimisan, terus kemudian ada flu, kemudian udah nggak muncul lagi, ya. Jadi setelah 4 tahun mimisan, sekarang udah nggak. Dan ini udah jalan mau 2 tahun ya, kalau nggak Iya salah ya. betul, betul. Oke. Nah, terus anak yang gede atau yang kecil nih yang kemarin ceritanya demam, itu gimana ceritanya? Anak saya yang kecil, Hmm? waktu tahun 2019 Desember kami holiday ke Semarang. Hmm. Ya. Jadi memang saat itu tuh di Semarang panas banget Pak, panas banget. Saya aja sebagai orang tua aja juga merasakannya ya, apalagi anak Hmm. kecil ya. Nah itu di situ di Sampokong itu tiba-tiba dia itu panasnya 39 ke atas gitu. Jadi saya udah ketakutan banget karena kan itu nggak boleh kalau sampai 39 ya. Kita aja kalau udah 38 aja udah rasanya gimana, apalagi dia yang 39. Dan saya sempat syok karena kami tidak bawa apa-apa. Kan kami pakai mobil perginya dari Jakarta ke Semarang. Nah, kami tidak ada preparation untuk obat-obatan di mobil, ya kan. Jadi yang ada hanya saya bawa selalu satu kotak reserve, bukan satu saset loh, satu kotak. Hmm. Saya taruh di situ karena memang saya tiap pagi minum, tiap Ya. pagi. Jadi saya selalu membawa apa kemana-mana tuh saya bawa itu saya punya. Nah itu saya tanpa habis pikir lagi, pikir panjang,
Langsung saya inisiatif, oh ya, saya kasih Kasihkan. dia 2 saset. Saya langsung suruh dia minum, cepetan minum, saya bilang gitu. Sebenarnya dia udah Very pucat good. gitu kan, saya udah ketakutan Hmm. banget, suami saya juga udah ketakutan sekali. Akhirnya saya suruh dia minum, dia tidur di paha saya suruh dia tidur. Pokoknya kami lagi Hmm. jalan kan, saya suruh Ya. dia tidur, kurang lebih dia tidur 2,5 jam Pak. Tenang dia tidurnya. Begitu dia bangun, dia udah mulai normal lagi, maksudnya udah kayak cacing kepanasan, aktif lagi gitu. Jadi saya bilang, ini obat atau apa sih, dia kok kayak dahsyat banget. Tidur 2 jam langsung kayak cacing kepanasan. Saya bilang, Tadi tadi suami, kata suplemen, saya bilang obat. Ini yang benar ya apa, Bu? bukan, saya bilang nih obat atau apa maksud saya. Kok Bukan maksudnya kalau obat. obat Oke. bukan obat tapi kok dahsyat gitu loh. Nah, sampai Kok sampai suami saya cepat? bilang, sampai suami saya bilang, ini kok Oke. ajaib banget ya. Tadi kita udah panik gitu, aduh takutan banget kan gitu kan. Ya. Kok ini sekarang udah, aduh saya bilang gitu, sampai sampai saya bersaksi gitu loh sama sama family saya sendiri. Saya bilang, gila lu, gue dalam perjalanan gila kagak bawa obat apa-apa gitu. Nah, ya keluarga saya sempat komplain, kamu gila juga pergi kagak bawa apa-apa. Ya saya bilang, habis kita dadakan pergi ke Semarang tanpa ada persiapan Ya. apa-apa gitu kan. Gitu. Jadi Nah, itu demam yang saya alami. 39 derajat. Nah, Ya, ini saya kasih gambaran sedikit. Jadi demam itu kalau seumpama sampai 39, ini udah tergolong tinggi nih. betul. Ya, Apalagi Anda bisa sekarang lihat ini nih. Pak lagi corona, ya ampun udah dianggap corona Wah, kali. ini. Udah dianggap COVID Memang kali ya Pak ya. kalau kita normal kan nggak sampai segini, cuma beda 1-2 derajat aja. Tapi begitu udah masuk Betul. sini, tembus ke Iya, 40, iya, itu bisa step, udah nggak boleh. bisa Iya, betul. pingsan. Betul. Betul ya? Nah, jadi sampai di sini Bu Yati tadi sudah mention namanya. Wah, boleh nggak diulang? Ini jadi sembuh gara-gara apa, Bu? Saya sembuh karena salah satu suplemen yang benar-benar saya mencintainya sampai sekarang ini, karena Wes, itu buat saya itu benar-benar ajaib sekali. Saya sebutin boleh? boleh. Sampai saya cinta Pak, saya bawa kemana-mana Pak. Ini Apa yang tuh, saya Bu? minum. Woi, Reserve. apa tuh? Oke, coba Reserve. dicerita, Bu. Apa nih reserve ini? Singkat aja, jelas. Singkat, padat, Jadi jelas. ya, Reserve ini adalah salah satu suplemen untuk kesehatan, ya, untuk Hmm, kesehatan. Ini di ya. dalam ini tuh bukan obat-obatan, tapi semuanya itu adalah buah-buahan. Hmm, Buah-buahan yang semuanya dijadikan satu, hmm, dikelola ya, dan di dalam kemasan ini itu berupa berupa gel gitu Pak, berupa gel, hmm, bukannya berupa apa-apa, jadi gel. Jadi kita minumnya gampang gitu, tinggal ya. dirobek gitu, dibawa kemana-mana gampang. Nah, ini adalah buah-buahan yang bukan buah-buahan sembarangan. Maksudnya jadi Hmm, buah-buahan yang kita kalau beli tuh mahal Pak. Kalau kita beli anggur sekilo aja udah berapa duit ya. Ini adalah terdiri betul. dari anggur. Ya blueberry, lidah buaya, ini banyak banget. Makanya kenapa kenapa saya mencintai ini? Karena ini terbukti buat saya. Dan kalau buat saya, bukan saya sombong, tapi kalau saya memang mampu untuk beli ini, ya why not? Gitu loh, why not? Karena itu buat saya sendiri, buat kesehatan saya sendiri, buat kesehatan keluarga saya sendiri gitu loh. Jadi buat saya, kalau saya mau sehat, saya harus memang harus ada yang harus dikeluarkan gitu loh. Lebih baik Ya. saya sehat karena suplemen daripada saya sehat karena obat. Bener kan? Gitu. Jadi inilah yang membuat saya tuh sampai sekarang ini kenapa benar-benar mencintai Reserve ini, karena dia membantu keluarga saya, Pak. Oke, reserve, Mm-mm. reserve, ya. Oh, kita kalau cari di Google nggak muncul, Bu. Hmm, Nggak muncul ya? nggak muncul. Oh, ini. Oke, jadi intinya aja, saya ingin tahu. Ya, Lantas apa hubungannya, tuh saya kasih tulisannya ya. Apa hubungannya demam 39 derajat, terus kemudian minum satu apa dua saset tadi, Bu? dua, dua Dua saset. saset, cuma dua Ya, saset ya. Dua betul. saset, dalam 2 jam bisa turun panasnya gara-gara Hmm, reserve. Ini betul. tadi kan cuma buah ya. Betul. Eh, kita bukan ahli nutrisinya, kita bukan Mm-mm. ahli produknya, tapi Mm-mm. kira-kira dari pandangan awamnya Bu Yati, apa yang bikin kemudian dia punya panas bisa turun ini? Karena suplemen Reserve ini Pak, dia di dalamnya itu terkandung antioksidan yang sangat tinggi. Hmm, Antioksidan yang sangat tinggi. Jadi bayangkan aja kalau tubuh kita memiliki antioksidan yang sangat tinggi ya, pasti kan kita apa ya? Kita punya tubuh gitu kan, pasti kita ya, punya tubuh juga sehat.
ya karena kita memiliki antioksidan yang tinggi gitu loh, Ya. dibandingkan kita yang tidak memiliki sama sekali gitu. Makanya kenapa reserve ini tuh membantu kesehatan kita ya, karena antioksidannya tinggi dan juga dia memberikan nutrisi yang baik untuk kita, untuk tubuh kita gitu loh Pak. Ya. Jadi karena ya bukan cuma karena antioksidan tapi nutrisinya juga dia juga memberikan apa ya, pencernaan kita jadi lancar gitu loh. Pencernaan dalam tubuh kita lancar. Nah, itu yang saya katakan kenapa dia nilainya Bikin tinggi sekali. cepat pulih. Ya, Oke. cepat pulih, Nah, pencernanya jadi lancar. saya pernah dengar seperti ini, bahwa kenapa kok kemudian kita demam, kemudian suhunya naik. Nah, dalam bahasa medis itu terjadi namanya inflamasi. Inflamasi ini kalau kita punya otot nyeri-nyeri itu inflamasi, tapi dalam hal yang positif. Ototnya pecah gitu kan habis olahraga nge-gym. Itu inflamasi juga sama, radang. Ya, radang. Bahasa awamnya kita kan panas, mules, pusing, tenggorokan nggak enak, oh radang gitu. Inflamasi. Jadi hampir setiap penyakit itu pada dasarnya inflamasi. Nah, kemudian terjadi demam, ada inflamasi juga, sehingga kan kemudian panas sekali. Nah, dalam kasus ini, ada beberapa dokter itu memang menyatakan bahwa untuk bisa sembuh, kita kasih makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Betul. Nah, ini poin penting. Ini menarik banget nih. Jadi, saya pernah dengar ada satu dokter yang menyembuhkan kanker dengan cara memperbaiki lambungnya. Oh, kamu punya pencernaan nggak bagus katanya dan lain sebagainya. Diperbaiki lambungnya. Jadi misalnya nih, kita terapi lambung pakai air hangat, air lemon, Bu. Mungkin pernah dengar ya. Itu kan kemudian mahnya bisa jadi bagus tuh. Nah, ini contohnya seperti itu. Dalam proses ini, karena tubuhnya dikasih sesuatu yang bagus, terus dia jadi jauh lebih fit. Nah, berarti pertanyaan saya adalah, bagaimana mungkin, tambah susah, tambah pusing jawabnya. Bagaimana mungkin 2 saset reserve itu tadi, ya 2 saset reserve itu tadi, bisa dalam 2 jam menurunkan demam yang 39 itu sampai anak jadi kayak cacing kepanasan lagi. Iya. Maksudnya cacing kepanasan ini aktif gitu loh. Betul, kembali lagi seperti normal sebelum dia sakit panas itu. Nah, Bu Yati kan pernah bilang kepada saya bahwa di dalam reserve itu ada kandungan tadi nyebutnya anggur dalam dosis yang tinggi. Betul. Nah, apakah ini ada berhubungan dengan itu? Dalam jumlah besar? Ya, pasti apakah dong, berhubungan Pak. dengan itu? Oke. Pasti dong. Karena anggurnya itu kan dia memiliki apa sih? Catatan saya tadi kita, ya. Terus? Udah dicetak bacanya, Pak. Oh, saya baca aja nih kalau perlu. Jangan dong, dengar dari Bu Yati. Ya, karena dari anggurnya sendiri itu ya, kulit anggurnya sendiri itu dia tuh yang memiliki antioksidan yang paling tinggi Pak dari kulit anggurnya itu, ya. Jadi kenapa kalau pada saat kita lagi tumbang, cuman kita minum 1 saset aja misalnya, itu bisa langsung langsung bekerja dalam 3-15 menit gitu loh, dengan reserve itu gitu. Itu memang terbukti dan bukan kita mengada-ngada karena kita sudah mengalaminya, gitu. Oke. Nah, jadi kalau seumpama saya bisa browsing di sini, ini ada yang pernah menampilkan gambar seperti ini. Coba saya buka ya. Nah, semoga ini bisa mewakili penjelasan. Oke, jadi ternyata ada yang bilang bahwa dalam dalam satu saset reserve itu ada 186, kalau saya nggak salah mengartikan ini adalah red wine. Betul. Ada 186 red wine. Nah, ini apakah kemudian ini yang kemudian bisa kita bilang kamu kalau mau cari vitamin C makan jeruk aja. Nah, terus teman saya nggak setuju karena ketika kita udah sakit mau makan jeruk berapa kilo? Iya, betul. Ya kan? Karena kan kita butuh dosis yang gede. Betul. Nah, sementara satu buah jeruk itu paling cuma berapa miligram. Kalau kita jadikan dalam bentuk kayak vitamin biasa gitu ya, yang CC itu, C++ itu kan minimal 500 miligram sekali telan. Nah, itu pertanyaannya adalah, saya pernah tanya sama teman saya, itu berapa biji jeruk? Ya kan, dia bilang, oh banyak Chris. Kalau kamu mau bandingkan seperti itu, kamu bisa mabok makan jeruknya. Repot banget ya. Repot banget.
Iya, beli Nah, pula. Aduh. jadi ini berarti dia adalah konsentrasi yang sangat tinggi dari red wine masuk ke dalam reserve ini, Bu. Betul. Oke, nah ini kebetulan ternyata ada yang pernah konsumsi reserve juga. Kita coba untuk show di sini, saya baca ya. Saya juga dari 2 hari kemarin panas tinggi dan pusing. Dihajar reserve 6 saset sehari. Wow, 6 saset. Nggak OD ya, Bu? Coba, nanti coba dijelasin. Bisa OD nggak sebetulnya suplemen itu? Sekarang udah normal dan nggak pusing lagi. Bu Yati tolong Wah, komentarin tentang OD. Tolong diperjelas tentang OD. Saya takut nih tentang OD. Menurut Bu Yati gimana kalau overdosis? eh, kalau saya katakan, reserve ini adalah suplemen kesehatan. Dia Hmm, bukan berupa obat. Jadi ya, kalau kita benar-benar perlu, ya why not? Kita memang harus memerlukan itu dosis yang lebih. Kenapa enggak? Karena dia bukan obat, jadi tidak akan ya. mematikan kita. Itu kan Hmm, suplemen kesehatan. Beda cerita dengan obat dokter. Kalau kita minum obat dokter more than dosis, ya maaf apa aja Pak. Itu namanya melebihi kecanggihan dokter dosis. ngasih dosisnya Ya, banyak. berarti nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Beda. Kalau obat dokter harus sesuai dengan aturan dokter. Tapi kalau suplemen, kita sendiri yang harus mengaturnya. Tubuh kita Ya. sendiri. Pada saat kita lemah, kita butuh berapa ya? Kita yang menentukan. Karena itu bukan obat. Jadi tidak akan masalah. Jadi ini kasus mungkin ya, ada panas tinggi dan pusing, mungkin takut juga nih. Jangan-jangan Iya. saya kena COVID gitu kan? Iya. Misalnya ya, Sekarang misalnya kan aja. dikit-dikit parno. Apalagi tadi Bu Yati sempat bilang demam 39 derajat dikasih ini 2 jam turun. Why not kita Iya. coba untuk itu? Iya. Karena kan Iya. ternyata kita dapat asupan yang lebih baik. Nah, Bu, saya Iya. mau kita skip itu dengan cepat karena ada hal menarik yang kemudian saya mau angkat dengan Bu Yati untuk Bu Yati ceritakan. Tadi Bu Yati ada cerita bahwa ada salah satu rekan, ini rekan sekantor katanya, Betul. ya teman Betul. sekantor punya orang tua yang Hmm. mengalami komplikasi. Yep. Jadi komplikasinya ini kemudian berujung ya Hmm. pada penurunan berat badan dari sekitar Betul. 60-an jadi tinggal 45 kilo. Ini laki-laki atau Betul. perempuan, Bu? Ini papahnya. Jadi ya laki-laki pasti. Laki-laki, baik. Iya. Dan komplikasinya adalah stroke, diabetes. Belum parah, Diabetes, jantung, ya ada. jantung. Oh ya, Ya, jantung, sorry, bukan jantung. stroke. Jantung mungkin ya. Jadi kalau Ya, udah umur begini kan biasa tensi agak tinggi. Tensi berapa, Bu, betul. sekarang, Bu? Tensi. Siapa? Bu Tadi Yati siapa Pak? tensinya berapa, Bu Yati? Wah, kayaknya saya nggak bisa dideteksi Pak. Orang riset saya canggih. Iya. Jadi kalau normal kan di 80 bawahnya, 120 atasnya. Kalau mau Saya kasih normal kendor Pak. dikit 130, 90, udah jangan lewat dari itu ya. Nah, ini kalau udah umur begini nih biasanya lewat dari itu. Bisa 140, 180. Wow, ya. Iya. Nah, cuman katanya Bu Yati belum parah. Nah, cuman cerita lengkapnya gimana nih? Kemudian setelah dikasih reserve, apakah kemudian jadi hasilnya lebih baik atau malah sebaliknya? Bisa Oke, cerita? saya sharing sedikit. Dia adalah asisten saya Pak, asisten di kantor. Nah, saya tahu dia ya tahulah garis besar keluarga dia gitu kan. Nah, dia cerita dia sempat sedih, sempat nangis. Saya tanya kenapa? Hmm. Karena papanya dia sempat takut lewat gitu loh. Karena dia kan kerja di Jakarta, papanya di Padang. Dia sempat Oh. nangis, maksudnya dia takut papanya Hmm. lewat gitu. Lah saya tanya Hmm. kenapa emangnya? Papa saya komplikasi, dia bilang gitu. Dia manggil saya mami Hmm. ya. Papa saya Oh, komplikasi Mami, penyakitnya. Mami Yati, Iya. oke. Saya panggil Mami juga Ya, kalau begitu. karena saya senior jadi dipanggil mami gitu Pak. Jadi dia sempat sedih karena dia nggak bisa konsen lagi kerjanya. Dia bilang katanya papanya Ya, sakit, dia komplikasi, ada stroke, ada jantung, ada ya, diabetes, tapi nggak parah, jadi tapi campur gitu loh. Nah itu yang hmm, bikin pusing kalau campur gitu loh, kecuali satu kan, jadi ketahuan penyakitnya apa. Ini campur, ya, jadi namanya komplikasi. Tapi biar kata nggak tinggi, tapi kan kita juga takut mana yang ya, nanti membuat dia betul. lewat ya kan. Nah sempat saya nggak tahu kenapa hati saya terdorong gitu untuk Hmm, berbicara kepada dia gitu. Saya bilang sorry ya, bukannya saya mau nawarin kamu ini, tapi ini yang menjadi maksudnya dorongan buat saya untuk saya sharing ke kamu. Gak apa-apa, hmm, kamu hmm, percaya nggak percaya, kamu lihat aja nanti karena saya udah ya, membuktikannya diri saya sendiri karena saya mimisan dia juga tahu. Nah dia ya, bilang oke deh, saya boleh nggak mami? Dia sempat utang saya dulu nih ceritanya.
boleh nggak Hmm. saya utang mami dulu 1 kotak gitu kan, nanti gajian saya bayar, nggak masalah. Karena tujuan saya adalah satu, membantu Ya, papinya supaya tidak lewat dalam arti ya. ya, Karena kan kita ya juga kasihan betul, kalau dia nggak konsen gitu. Kalau dia nggak konsen, betul. saya juga entar masalah nih kerjaan di kantor ya Waduh, kan. oh Nanti itu saya bisa darah tinggi tujuannya lagi ternyata ke kan. sana. Oke. Ya Ya ambil nggak gitu apa-apa, loh nggak Pak, apa-apa. Tapi kan yang bisa penting aja benar, gitu. tujuannya benar. Ya, Iya, tujuan saya oke, benar good. supaya dia bisa fokus kerjanya. Jadi Hmm, saya kasih dia 1 kotak, saya pinjamkan, dia kirim ke Padang. Nah, dia very ajarin good. bapaknya minumnya gimana. Saya ajarin sepertiga, Ya, sepertiga, sepertiga di bawah mulut kita, lidah kita. Nah, terus jangan langsung minum oh, air, oke, mesti 10 menit. menarik. Aku bilang ikutin caranya Hmm, karena aku juga mempraktekannya tiap hari begitu. Nah, dia ikutin, diajarin bapaknya. Dalam 1 bulan, ya, biasanya tuh bapaknya tuh tadinya berat badannya 65 sampai ke 45. oh, Bayangkan saja 65 oh, ke 45, 20 bagaikan kilo. kulit pembungkus tulang. Ya dong, masih dong. Turun 20 kilo, kita Hmm, aja mau turun aja kelihatan banget jadi tuanya kayak gimana ya. iya, Nah, iya. dia turun 20 kilo dan dia sempat sedih liatin saya fotonya. Nah, sekarang dia udah minum tuh ya waktu saya kirimin, dia minum, dia tanya papinya, "Gimana?" "Iya, Hmm. papi kamu." Itu belum 1 kotak, Pak. "Itu papi kamu sekarang mau makan," dia bilang gitu. Maminya yang ngomong, "Mau Oh, makan loh," dia bilang gitu, "mau makan." Tadinya bapaknya nggak mau makan. Jadi mungkin jadi kurus gara-gara sakit itu. "Nah, papi kamu sekarang mau makan, bubur udah mau makan." Nah, dia udah mulai mulai kayaknya yang tadinya kayak nggak percaya sama saya, jadi sekarang dia makin, mami mami kata dia, aku senang sekali dia bilang, papi aku udah bisa makan bubur dia bilang gitu. Lah, aku bilang, loh, wow. udah makan berapa Oh, pasang? sebelumnya Udah nggak bisa setengah makan kotak. ya? Hmm, Tadinya karena dia sakit, kan pasti turun berat badan itu karena dia nggak bisa makan dengan benar kan, dengan lancar, nggak makanya selera dia nggak juga mau makan. mungkin ya. Ya karena pencernaannya di dalam juga pasti nggak beres kan, jadi dia makannya juga Iya, nggak bisa gitu kan. Akhirnya betul. dia mau makan tuh mulai dari bubur dan Hmm, dia anak buah saya tuh langsung ngomong, papi aku sekarang udah mau makan, dia bilang gitu, makan bubur dia bilang gitu. Ya nggak apa-apa dong bagus daripada sebelumnya nggak makan kan? Enggak dia iya, bilang gitu. Jadi saya semakin bilang gini, aduh saya makin tambah bisa gila lagi karena saya udah gila dengan saya sendiri, sekarang dia juga membuktikan jadi tambah gila iya. lagi saya bilang gitu kan. Dia bilang gitu, "Oh jadi Nice. sekarang papi kamu udah mau makan bubur?" Udah. Nah, per hari dia follow up bapaknya. Habislah tuh 1 kotak ceritanya. Nah, singkat cerita dia udah habis dia datang ke saya. Dia bilang, "Mami, boleh nggak aku beli 3 aja deh, yang 2+1," gitu kan. Oh, Tadinya saya kenapa kok sebenarnya belinya tiga? Kenapa kok nggak belinya satu? karena gini, kalau mungkin sama orang lain yang saya mungkin nggak kenal, karena dia kan mungkin asisten saya, ya kan? Kan dan Hmm, lagi tujuan saya untuk membantu bapaknya, tidak mencari keuntungan, gitu kan? Jadi saya menjualnya itu memang kita tidak boleh menjual di bawah retail. Itu adalah peraturan dari kantor resortnya sendiri, ya. hmm, Di apa sudah dibikin peraturan tidak boleh hmm. menjual di bawah itu. Nah, akhirnya saya memang tidak menjual di bawah itu, tidak. Tapi saya juga tidak mengambil keuntungan yang parah banget, tidak juga, gitu kan. Nah, saya pernah bilang sama dia, kalau kamu mau, kamu ya ambil yang paket aja. Paket yang paling murah adalah yang 2+1 itu. Aku bilang gitu kan. Kalau kamu ambil, next time kan kamu bisa beli pakai kamu punya member sendiri. Aku bilang begitu. Ada Oh, keuntungan juga kok kalau misalnya kamu satu sisi bapakmu udah sembuh total, kamu bisa menjalaninya malah lebih bagus dari saya mungkin, ya, ya kan? Daripada ya. kamu juga kerja di kantor, maaf cerita nih, kalau daripada kamu kerja di kantor Hmm, juga gajinya cuma UMR, aku bilang gitu hmm, kan. Nah hmm. dia bilang, iya deh kalau gitu aku beli yang kayak mami aja, 2+1, jadi dia ambil basic meskipun saya sebenarnya nggak dapat bonus retail apa-apa dari dia, tapi tujuan Oke, saya itu nama sebenarnya bantu. paketnya. Basic itu nama paketnya. Ya, Oke, betul, retail dua berapa plus Bu? satu. Retail berapa? Ini penasaran orang-orang ini. Eee, dulu retail itu 1,8 Pak, sekarang sudah 2,1. 2,1. Oke. Mhm. Masih mending Bu daripada Ivermectin, ya. Itu gila ya, naiknya tinggi banget ya. Dari berapa ke berapa itu? Ya, tolong Iya, ya teman-teman bayangin kalau aja, punya itu yang sekarat-sekarat itu udah hampir laku mati, tuh sekarang, kasihlah please, gitu ya. laku Oke. banget sekali tuh. Nah, 2,1 satu box per Betul, box untuk reserve. Makanya bilangnya mahal ya, Bu ya. betul Oke, mahal. berarti 5 biji dapat LV satu. Oke, good.
Tapi lebih baik daripada Bapak berangkat. Gitu. Iya kan, itu Kamu kan pikirin pilihannya ya. aja. Jadi kita tidak bisa membandingkan ini dengan LV, tapi membandingkan dengan kepentingan keluarga orang tua, betul Betul, ya? betul, betul. Nah, ketika asisten ini beli 3 box, 2+1 tadi, Mhm. jatuhnya berapa, Bu? Waktu itu kan udah 3.800.000, sekarang udah jadi 4.014.000. 4 juta, empat empat belas belas ribu ribu, 4 juta lah ya, hitung kasar Betul, aja ya. untuk 3 box. Ya, untuk 3 box. Oke, nanti dicek lagi kira-kira pasnya berapa. Ya. Di pasar aja ada pasnya. Oke. Oh, ya jelas lebih murah. Oh, karena 2+1 ya? Iya, kalau dia beli satu kan 2,1. Oh iya, Dia beli kalau dia beli dia beli 2 3, plus 6 1 juta. jadi betul. Kalau dia beli 2+1 jadi 4 juta. Oh ya lebih Iya, murah. Oh anak iya, SD kalau disuruh jelas. gitu paling cepet tuh Pak begitu. Oh gitu, saya ngitungnya pelan. Iya. Oke, Bu, berarti ini sekarang bapaknya udah bisa jaga berat badan lebih stabil. Nah, saya tetap Naik. follow up nih Pak, karena ini Good. merupakan aset saya. Aset Hmm. saya. Dalam arti bukan karena saya mencari keuntungan dia, tapi ini merupakan aset saya, database saya. Orang Hmm. tersebut sampai sekarang puji Tuhan sudah badannya tidak lagi seperti kakek-kakek, maksudnya kurus, sekarang udah 58 kilo dari 45 ke Oh, 58 udah 58. mulai normal Betul. lah. Iya, Very dan dia sekarang good. rutin Pak, tiap hari minum 1 saset yang saya ajarin. Pokoknya tidak boleh putus. Good. Kenapa? Karena kan papi kamu komplikasi. Kita nggak tahu, Hmm. anytime mana tahu ya kan. Jadi baiknya kamu maintain aja. Maintain 1 hari 1 saset itu. Itu. Jadi sampai sekarang Pak, dari 2020 awal, 2020 awal hampir berarti sekarang udah berapa nih? 1,5 tahun dia. Ya. 1,5 tahun dia konsumsi itu Pak. Sampai sekarang rajin. Itu yang Wow. saya banggakan dari Reserve ini, karena dia membantu bukan dari segi kesehatan juga, tapi membantu kita juga. Misalnya kalau memang kita mau berbisnis, inilah tempatnya gitu loh. Jadi Hmm. sambil kita membantu orang, kita juga berbisnis di sini, gitu kan? Hmm. Ya, dilihat juga Tapi kondisinya misal. aslinya Bu Yati masih kerja? Saya masih kerja. Berapa puluh tahun dengan di posisinya sekarang? Atau di tempatnya sekarang? Sekarang saya sudah jalan 27 tahun, Pak. Serius, Bu? 27 tahun? Betah itu apa? Betah? Tapi kalau di perusahaan ini saya baru 10 tahun, Pak. Oh, yang ini 10 tahun. Oke, Iya, baik. sebelumnya saya perusahaan yang Oh, lain juga gitu. Tapi ya total-totalnya saya sudah 27 tahun bekerja di bidang fashion. ya. Jadi kalau tadi lihat fotonya, benar-benar kayak CC gitu ya. Tapi begitu tahu, kerja ada 27 tahun. Ya, tahulah Anda kira-kira sekarang berapa gitu ya. Aduh, jadi Nih, sebutin dong, sensitif nih enggak, kamu. kita nggak nyebut. Ini halusnya aja. Jadi Anda harus tahu bahwa Bu Yati juga bukan tipe orang yang baru kemarin sore punya anak, terus kemudian anakku demam, aku asal kasih apa aja, aku lihat mata, aku kasih. Tidak, ya. Kita mengambil keputusan, terutama yang terkait dengan nyawa, itu ada pertanggungjawaban yang sangat berat. Ya, Iya, jadi jangan kemudian asal main kasih aja. Kitanya nggak pernah coba. Nah, itu iya, berbahaya banget, jangan ya. Pak, jangan. Nanti kita bisa Yes. disalahin gitu. Iya, bisa disambet orang kita Iya, nanti. iya, iya. Ya, oke. Mbak, Bu, tadi sorry. Ada yang menarik bahwa kenapa kok si Bapak ini harus diminumin reserve tadi ditaruh di bawah lidah? Apa penjelasannya, Bu, sebetulnya? karena reserve ini eh, itu ya gimana, kalau di bawah lidah itu langsung Pak, salurnya langsung ke apa namanya, ke ini kita Pak, tenggorokan kita langsung ke dalam. Nah ini di mana kalau di bawah lidah Bukan itu ke darah, Bu, maksudnya. Kalau ya tenggorokan maksudnya kan ke minum dalam aja. Ke darah, darah. Iya, maksudnya iya, ke, ke ke darah. dalam darah gitu Pak. Iya, sampai Masuknya ke gugup tenggorokan nih, ke dalam. gugup, Bu. Oke, jadi taruh di bawah lidah Iya, karena ada banyak pembuluh darah di situ, betul. dia akan bisa Pembuluh masuk darah ke yang dalam paling darah. paling ini paling dahsyat Oke. itu di bawah lidah. Kenapa nasi putih kita taruh di bawah lidah nggak bisa kayak begitu, Bu? Beda dong Pak. Kegedean mungkin ya, kegedean ya. Berarti kan ini harus ukuran yang kecil juga supaya bisa masuk juga ke dalam darah. Gitu Iya, ya. iya. Oke. Boleh saya artikan, berarti si reserve ini juga punya ukuran yang kecil sehingga taruh di bawah lidah. Karena kasus orang-orang stroke, orang-orang jantung itu memang
dokter sendiri yang mengatakan bahwa harus taruh obat itu di bawah lidah, Ya, ya, karena betul Pak, paling betul. banyak pembuluh darah daerah situ supaya bisa langsung masuk terserap. Betul, Karena betul. bisa jadi tadi usus kita udah nggak bagus, lambung kita nggak bagus, kadang kita mencernanya juga nggak bagus, ngunyahnya nggak bagus gitu ya. Mm, mm, mm. Sehingga terserapnya nggak sampai full. Nah, Ya, betul. kalau bisa taruh di Nah, bawah lidah berarti supaya lebih terserap, betul ya Bu? betul, langsung terserap di Very pembuluh. good. Nah, terus saya mau tanya, Bu, kalau seumpama kita jualan ini nggak cari untung, Ibu cari apa memangnya? Ngapain kok mau ceritain ini kepada orang-orang? Tujuan saya sebenarnya, dalam menjalankan ini, Pak, saya kan juga masih bekerja, ya. Hmm. Bukan saya sombong, tapi kalau dari segi kita bekerja sebenarnya kan kita juga cukup, ya kan. Hmm. Tapi kalau kita punya niat untuk membantu orang, ya kan, pasti kita juga in future kita juga dapat berkat lah, ya kan. Gak usah kita Hmm. terlalu berambisi, mau Ya. istilahnya gitu kan. Jadi kita tujuan utama yaitu kita bantu orang dulu, berikan dia solusi supaya dia bisa juga mengalami seperti yang sudah pernah kita alami sebelum-sebelumnya gitu kan. Ya contohnya kalau saya dulu pernah sakit mimisan, saya makan ini minum ini reserve, nah dia juga sama. Nah, kan dia Ya. juga dengan demikian dia juga akan bisa seperti saya jalani juga gitu. Jadi sambil saya membantu orang ya saya juga berbisnis di sini. Good. Lihat-lihat juga sih Pak kalau orangnya ya lihat-lihat orangnya juga dapat finance-nya Ya. gitu maksudnya. Bu, memangnya dulu waktu pertama kali tahu tentang reserve itu ya dapat terus kemudian langsung dicoba atau memang ada dengar-dengar sesuatu gitu nggak dari orang lain? Enggak, saya langsung cobanya. Saya mencobanya, jadi gimana ya? Saya mencoba pertama cari dulu di Google. Saya kan udah Hmm. dapat nih risetnya. Saya mau tahu lagi nih lebih kebenarannya. Jadi saya mencoba Hmm. lihat lagi di Google. Oh iya, lu ternyata banyak yang sudah sudah sembuh gitu. Jadi Ya. saya coba. Pertama saya coba. Ya. Bener-bener. Tapi riset ini memang enak banget Pak. Rasanya enak juga. Jadi saya juga nggak masalah Hmm. kalau harus minum itu tiap hari gitu. Karena rasanya enak buat saya gitu. Nah, saya juga berasa bahwa, ngapain saya beli vitamin mahal-mahal pula ya gitu ya. Ya. Kalau saya beli Ya. vitamin tuh banyak banget kayak Blackmore atau saya beli yang Herbalife gitu, Amway. Saya banyak banget kalau beli kayak gitu. Nah, Oh, jadi sih memang saya ini mendingan saya generasi beli doyan vitamin. dari muda Pak. Oh, dari muda memang doyan vitamin. Oke. Iya, dari No, muda. ini Dari anak bagus saya juga kan gitu. berarti. Karena kan kita nggak nunggu mesin turun baru kemudian kita pakai vitamin dong. Iya Gitu. dong. Betul ya? Oke. Bu, Iya. terus tadi ada sempat cerita tentang eh, anak anak sudah eh, teman kantor sudah mama ini nih saya belum dengar nih. Nah, iya. Mama Ini udah kisah umur nyata. 80 tahun. Oh, ini langsung cerita aja, jangan saya yang cerita. Bu Yati ceritain. Mama, kenapa mama? Iya. Nah, saya kan karena saya sudah minum ini 2 tahun dan, Hmm. sejak corona kan, kakak saya dari luar negeri tidak bisa mengirimin, suplemen, yang dari Singapura, ya kan. Nah, sejak saya minum ini, saya sudah bilang kakak saya, "Stop, nggak usah kirim lagi. Karena kamu kirim ke sini ongkosnya aja udah berapa duit DHL," aku bilang gitu kan. Jadi Hmm. stop aja, tidak perlu kirim, biarkan saya yang berikan dia ini, mama saya ini reserve ini gitu loh. Eee, Awalnya mama saya itu kakinya nggak kuat Pak kalau jalan. Maklum lah anak mama saya kan udah 8. Ya bayangkan aja deh kalau 8 anak udah tua gini kan mungkin kaki pasti problem ya. Anu Jadi ya, mama kalsiumnya saya nggak terserap ke anak-anak. ih, jadi udah kapurnya udah kurang Pak. Ya, Jadi mama saya nggak kuat jalan Pak kalau jalan ya, jauh gitu kan. Nah jadi ya sempat kita juga sedih maksudnya nggak mau lah sampai mama harus pakai kursi roda gitu kan. ya, Nah, saya betul. bilang sama kakak saya, "Nggak usah kirim lagi, biarin saya yang kasihkan mama reserve ini," aku Hmm. bilang gitu. Karena aku sendiri sudah tidak mimisan. Kamu lihat sendiri kan. Dulu saya suka sama cici saya itu ke Singapura, ke Malaysia, jadi dia yang nemenin. Nah, jadi Hmm. cici saya bilang, "Ya udah dah, jadi aku nggak usah kirim-kirim lagi ya kan mahal juga ongkos THL dari Singapura ke sini." Jadi sejak saya minum ini, mama juga minum ini, Pak. Nah, mama biasanya Hmm. tuh nggak bisa jalan dari rumah ke depan pos. Biasanya nggak bisa. Jadi tuh jalan sedikit aja rasanya udah capek mama gitu. Hmm. Jadi sejak mama minum ini 1,5 tahun,
ya sejak saya sudah terbukti, saya makan kasih mama. Jadi mama minum ini udah 1,5 tahun, dan sekarang mama saya Pak dari rumah ke jalan sana balik lagi sini, udah bisa bolak-balik gitu loh Pak. Saya bilang sama kakak saya, you lihat aja, saya bilang gitu, you kasih mama vitamin dari sana, itu udah habis berapa ongkos bolak-balik gitu kan. Nah akhirnya sampai sampai saya bilang sama cici saya, you lihat ya mama, sekarang ke pos depan komplek kita udah bisa bolak-balik gitu kan. Nah ini merupakan salah satu bukti yang nyata bahwa cici saya juga bilang, ternyata mama juga pakai reserve ini juga bener-bener bagus, mama udah bisa bolak-balik dari rumah ke depan komplek pos gitu kan. Jadi cici saya bilang ya udahlah, dia semakin yakin, bahkan cici saya yang di Singapura juga sekarang minum reserve Pak. Dia udah Padahal dia udah punya langganannya sendiri, dia geser ke reserve. Dia udah punya langganan sendiri, akhirnya sekarang dia minum reserve. Saya bilang gini, Kenapa kok dia geser? karena saya sudah terbukti, saya sudah tidak mimisan. Dia kan paling tahu kalau saya gampang mimisan, gampang flu. Nah, dia juga tahu mama kakinya kayak gimana. Jadi dari situ tuh cici saya bisa lihat gitu loh. Jadi maksud saya segala sesuatu itu kan harus terbukti baru orang percaya. Biasanya begitu kan Pak. Nah, inilah yang membuat saya semakin yakin bahwa bisnis yang saya jalanin ini bukan bisnis main-mainan, tapi bisnis yang bisa membawa saya untuk membantu banyak orang, gitu loh. Membantu banyak orang dari segi kesehatan, dari segi finansial, ya dari segi apa aja lah pokoknya yang bisa membantu semua orang gitu. Itu tujuan saya untuk mendalami reserve ini. Very good. Saya sampai nggak bisa ngomong karena rata-rata ibu-ibu yang saya temui memang selalu punya kendala di kaki, di lutut, di pergelangan, di engsel kaki, tumit, ya kan? Ada yang radang di jempolnya, ada yang varises banyak banget di betis. Wih, saya bilang, kasihan nih. Kenapa selalu something wrong dengan kaki? Saya bilang. Nah, ketika reserve, Bu Yati ngalamin dengan mama umur 80 ya, 80 plus ya. Iya, sekarang mama udah 80. Nah, kebetulan saya punya mama mertua juga di 60-an. Saya lupa persisnya berapa, 60-an. Itu ngalamin juga lutut, naik turun tangga sakit. Kebetulan kan rumahnya loteng, ya. Rumah sekarang kan loteng rata-rata. Nah, terpaksa nih, ada sesekali lah naik turun tangga. Biasanya itu naik turun tangga, Bu, itu kayak sakit. Kayak orang masak nasi. Apa hubungannya gitu ya? Iya, begitu nasi dicetek gitu ya, dia mulai jalan ke atas. Nasi matangnya baru sampai. Lama banget. Ini contohnya aja ya maksudnya. Tapi Anda kebayang nggak bahwa begitu menderitanya naik, turun lebih sakit lagi. Karena kan dihentakkan kan berat badan itu jelek. Nah, itu satu. Kedua, selain tangga, ternyata beberapa wanita itu kenapa nggak suka ke kamar mandi pipis. Ini bukan bicara joroknya, enggak. Atau buang air lah, intinya seperti itu. Ternyata karena proses dari berdiri ke jongkok atau ke duduk, kalau zaman dulu saya di Ambon kan toiletnya jongkok, Bu. Ya. Itu menderita juga. Wah, ternyata gara-gara lutut. Nah, ini kalau Anda punya something dengan lutut, mungkin bisa komen ya, supaya kita bisa tahu. Nah, jadi dengan reserve ternyata oke. Ya, ternyata oke. Nah, sebentar. Saya mau tunjukin kepada Anda kalau seumpama Anda butuh mungkin ada literasi tambahan untuk Anda kemudian jadikan referensi. Ini saya pernah ngobrol dengan istrinya Dr. Boyke. Ya, istrinya Dr. Boyke. Nah, kita di sini saya tanya betul, kira-kira reserve itu isinya apa? Ya, isinya apa? Nah, Anda bisa cari. Ini adalah videonya. Oh, nyangkut sebentar. Baru loading ya. Nah, ini adalah videonya. Anda bisa tonton, Anda bisa lihat. Jadi kira-kira dasarnya apa kemudian reserve itu bisa membantu ya. Anda bisa lihat di sini. Nah, karena di dalam reserve itu ada satu kandungan namanya resveratrol. Nah, itu tadi yang ada dalam anggur merah. Dan ini yang ternyata banyak membantu terutama dari kandungan antioksidan itu yang fight dengan apapun yang kita butuhkan dari dalam tubuh sekarang.
ya. Nah, hilang, sorry. Jadi kalau boleh ya, saya ingin nambahin sesuatu nih sama teman-teman yang hari ini nonton kita, Bu Yati. Ya. Eh, Seringkali yang ada dalam pikiran saya adalah kalau orang komplikasi, terus jantung atau diabetes, biasanya kan dikasih obat ya Bu, betul ya? Betul, betul. Misalnya obatnya adalah obat penurun tekanan darah, obatnya adalah Mm-mm. obat untuk meningkatkan resistensi terhadap gula misalnya, supaya membantu kerja pankreas. Mm. Mm-mm. Atau orang kalau cuci darah, kreatinnya tinggi, ureanya tinggi, apa Mm-mm. yang dilakukan ya? Pada akhirnya cuci darah, walaupun ada obatnya sebelumnya. Iya. Pertanyaan saya adalah kenapa kemudian tidak ada langkah-langkah yang mengarah kepada memperbaiki organ tersebut? Kenapa tidak ada namanya kita kalau capek itu tidur, bukan paracetamol terus tetap kerja, ya kan? Mm-mm. Bukannya kita kalau flu itu ya berhentilah minum air dingin, mandi malam, Mm-mm. cari Mm. olahraga pagi-pagi kena matahari. Kenapa tidak melakukan itu gitu? Ya kan? Kebanyakan kan pikirannya adalah eh, istriku kalau kasih contoh begini, itu ya wastafel di bawah tuh mampet, ya daripada kamu berhenti pakai wastafel itu, kenapa nggak salurannya dibersihin? Saya bilang ide bagus, saya bongkar, saya bersihin. Mm-mm. Oh ternyata mampet ada something di situ. Nah setelah mampetannya hilang, kita apain? Wastafelnya pakai lagi, aman toh. Nah jadi seringkali kan kita punya pemikiran bahwa jantungku bermasalah, kasih obat. Gulaku bermasalah, kasih obat. Ya toh, Mm. diabetes, ginjal dan lain sebagainya, kasih obat. Kenapa tidak diperbaiki barangnya itu? Mm. Mm-mm. Nah, ini yang kemudian mungkin terbatas waktu, terbatas biaya. Sembuh itu kan mahal ya, Bu. Sehat itu kan mahal. Betul, Tapi lebih betul, mahal lagi betul. kalau komplikasi seumur hidup ya, Bu. Betul. Aduh, itu parah itu. Sehat itu mahal, Pak. Sehat itu mahal. Kalau kita sakitnya maraton, lebih mahal lagi, Bu. Ya. Nah, sampai Lebih baik di apa? sini lebih baik ya itu ikutin apa kata Bu Yati lah. Kata Bu Yati minum reserve sehari minimal 2. Ya. Kalau Nah, kita mau oke. sehat ya harus begitu. Very good. Nah, ini kalau misalnya Anda mau tanya-tanya dengan Ibu Yati, kebetulan Bu Yati punya pengalaman yang sangat menarik tentang reserve, Anda bisa kontak beliau di Instagram ya, karena ini kan Ya, YouTube kita nggak ada jalur inbox. Ya, mungkin ada beberapa ya, di antara Anda yang penasaran, pengen tahu, terus mau komen itu kan agak-agak sensitif, ya. Anda bisa message dengan Bu Yati di Instagram, ini adalah ya, akunnya. Cari aja Yati Effendi 76 nanti keluar ya harusnya ya. Yati ya, Effendi 76 nanti keluar. Nah, atau mungkin ya. Anda mau diskusi dengan saya tentang beberapa kasus, Anda bisa cari saya di Kristu Teru. Ya, ini mukanya masih sangar ya, belum ganti. Jadi dicari aja nanti ketemu. Ya. Nah, oke. Jadi ini terakhir aja Bu, intermezzo dari kita bahwa Ya. saya tahun 2013 2014 saya agak-agak lupa, saya juga ketemu dengan reserve ini nggak sengaja. Nah, Mm-mm. waktu itu saya handle anak-anak kanker Bu di Surabaya. Nah, anak-anak kanker ini khusus memang untuk bagian anak-anak. Ya, jadi bangsal anak. Kita nggak pegang yang udah dewasa karena yang biasanya udah Mm. dewasa ini kalaupun dia struggling bisa hidup, Mm. dia survive Mm-mm. pada akhirnya Mm-mm. Mm-mm. nilai ekonominya lebih kecil dibanding Iya, yang masih kecil. Maaf iya, ya, iya tapi itu benar-benar. pertimbangannya. Iya, Jadi benar. kita lebih fokus ke anak-anak. Makanya kalau ada kapal tenggelam, anak-anak wanita kabur duluan. Nah, itu arahnya ke sana. Ya. Nah, tetapi ternyata banyak sekali anak-anak yang dari kandungan itu kena kanker. Banyak sekali anak yang dari dalam kandungan kena kanker. Hmm. Salah satunya yang paling banyak itu dari Kalimantan, karena di sana ternyata banyak sekali tambang dan mereka nggak minum air mineral yang kemasan. Mereka air Hmm. rebus dari tanah. Nah, itu Hmm. udah mineralnya banyak banget, Iya. macam-macam dan itu berbahaya, Hmm. ya. Belum chemicalnya. Nah, itu Hmm. diminum. Jadi ada salah satu anak datang kepada kami dalam kondisi kanker bola mata. Hmm. Anda bayangin, kanker bola mata, retinoblastoma, ya. Kalau nggak salah itu namanya, saya agak lupa. Nah, itu terus kemudian ketemu nggak lama harus diangkat karena sudah tidak bisa terpakai lagi bola mata itu. Diangkat, jadi berlubang di sebelah. Hmm. Hmm. Nah, ngobrol-ngobrol dengan kami, kita tanya selama kemo kurang lebih hampir setahun ini biaya dari mana dan lain sebagainya. Nggak ada biaya, nggak ada biaya. Jadi akhirnya apa ya? Kami berusaha untuk menghidupi orang ini, ya satu keluarga ini karena besar banget biayanya. Nah,
Di lain sisi, kami tanya dong, terus si anak ini dikasih apa selain kemoterapi dan radiasi? Oh Hmm. ada, dari dokter dianjurkan untuk ini. Hmm. Oke, dikasih. Bisa nggak nebusnya? Oh bisa. Hmm. Biayanya berapa? Ya kurang lebih 100.000 Pak sehari, Hmm. kurang lebih. Hmm. Ya Hmm. untuk tambahan tersebut di luar rumah sakit. Oh besar ya, gitu ya. Terus kemudian efeknya bagaimana? Ya anaknya tetap seperti itu, setelah di kemo ya terkapar, setelah radiasi ya terkapar. Nah Hmm. terus saya dengar ada teman dari Jakarta cerita kepada saya ada reserve. Hmm. Saya tanya Hmm. reserve ini apa? Oh bagus buat kanker. Hmm. Kenapa bagus buat kanker? Nah nanti next saya akan panggil teman yang memang benar-benar punya kasus langsung dengan kanker untuk kita bahas di YouTube ya. Next Bu Yati nonton nih, menarik soalnya nanti ada Nah, saya stroke-nya suka juga dia. sekali. Saya suka sekali. Ah suka sekali. Suka sekali dengan kesehatan. Tentang Oke kesehatan dengan saya suka sekali. kesehatan, Iya. dengan sehatnya ya. Nah Iya. terus ketika ketemu dengan si reserve ini, saya dengar bagus untuk kanker, saya kasih buat si anak ini dong. Nah, yang saya kaget adalah si anak ini dikasih satu saset reserve, ya, satu saset reserve sebelum kemoterapi. Mm-mm. Jadi tolong dijeda 1 sampai 2 jam. Jadi apapun vitamin suplemen Anda Iya. 1 sampai 2 jam dengan obat. Itu Mm-mm. jedanya, ya. Iya. Nah, anak ini kemudian dikasih reserve terus kemo. Oke, ceritanya seperti itu. Biasanya anak setelah kemo apa yang terjadi? Terkapar. Oh, sudah Mm-mm. berbulan-bulan seperti itu, bertahun-tahun seperti itu, terkapar. Iya. Nah, si bapak ini karena dia orang yang baik sekali, dia bantuin yang lain untuk urus administrasi surat-surat, termasuk ketika ada yang berpulang. Mm-mm. Dia lagi ngurus, nggak lama dia balik. Anakku mana? Nggak ada di kasur. Dia tanya, anaknya mana? Anaknya mana? Si ada salah satu bilang, oh itu om, lagi di lapangan main bola. Apa nggak jadi kemo tadi katanya begitu sama si bapak. Ya kan kita kan bingung ya. Ini anak harusnya terkapar di sini, ngapain dia lari-lari main bola? Iya, didatengin lah si anak. Oh iya, Dahsyat ya. seger. Si anak ini seger katanya. Loh, kok seger? Terus teman yang nemenin nyari ini tanya, anak gua sama anak lu sama-sama di kemo. Kenapa ini bisa lari-lari om? Katanya gitu. Manggilnya bukan om. Kalau dia manggil saya om, dia dipanggilnya mbah. Karena udah senior lah, dianggap senior. Padahal Iya. umurnya masih nggak seberapa. Kenapa bisa lari-lari nih mbah? Wah, kurang tahu. Diingat-ingat. Oh reserve. Itu dikasih om. Dikasih om yang kacamata katanya. Dikasih om itu reserve. Apa reserve? Saya mau beli. Daripada anaknya terkapar. Karena kalau udah sakit terkapar itu muntah terus isinya. Kasihan. Iya. Iya. Nah, Biasanya habis kemo tuh muntah. itu. Jadi ketika dikasih reserve, terus kemudian si anak ini bisa lari-lari, gempar. Nah, jadi dalam kasus ini aja dia bisa membantu untuk melawan eh, kanker. Satu, Betul. membantu melawan proses kemoterapi. Karena kebanyakan orang-orang itu tidak tahan melewati fase kemo dan Betul. radiasi. Iya. Ya karena kan kebanyakan Betul. obat, tapi asupan ke dalamnya dia nggak Hmm. bagus. Nah Hmm. itu banyak yang Hmm. lewat gara-gara itu. Jadi kalau Anda Iya. cinta dengan keluarga Anda, sayang dengan mereka, kasih makan, paksa. Iya. Ya, iya. Kalau Nggak bisa perlu makannya kita cuma harus pikir-pikir panjang lagi. ya. Jangan. Kalau perlu balik ke zaman bayi, semua di blender aja. Pokoknya 1-2 sendok dia bisa masuk, tapi asupannya tinggi. Beneran. Ya, nah, jadi itu poinnya. Oke. Iya. Jadi sampai situ akhirnya saya mulai melihat bahwa oh ternyata kalau kanker aja kena, apalagi yang kecil-kecil kayak tadi, yang kita udah Iya. bahas tadi. Ya, nah jadi menarik banget topik kita hari ini. Dan saya senang banget Bu Yati bisa sharing dengan kita sama-sama di sini. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada Anda, kalau Anda mau tanya, Anda mau mungkin komunikasi dengan Bu Yati bisa lewat Instagram di Yati Iya. FND76 atau mungkin Anda mau dengan saya, wah ini wanita sendiri, pria sendiri gitu ya. Bisa di Saya senang Instagram sekali bersama. kalau saya bisa share ke teman-teman semuanya. Karena Yes. ini benar-benar bagus dan kita juga membantu semua orang apalagi pada saat pandemi gini kan kita benar-benar harus sharing Ya, informasi ini gitu loh. ya, Ya supaya semuanya tetap sehat gitu. ya. Gitu Nah, aja sih minimal biasanya. jangan sampai orang yang udah nonton ini terus disimpan sendiri dalam kantong Iya, ya. Oh, saya udah tahu gitu ya, biarin. sayang Nah, sekali, share sayang sekali. share ke teman-teman Anda ya, share Iya, kepada orang yang Anda cintai. Minimal mereka tahu informasi ini, mereka perlu harapan hidup. Nah, yap, yang paling penting betul adalah harapan sekali, hidup. Kalau betul sekali. udah hopeless lewat ya, Bu. Ya, itu udah pasti. Wah, kalau udah hopeless itu paling cepat itu turun berat badan terus lewat. Ya, kita nggak mau itu. Iya, Ya, iya, jangan, minimal jangan. kita meninggal itu ada fight.
Hmm, Ada fight atau betul. ya sambil tidur gitu plus Hidup lewat. aja ada Wah. fight apalagi meninggal, mau meninggal. Iya. Jangan mau menyerah dengan hal itu, ya. Oke. Betul. Nah, jadi sampai sini sharing kita hari Iya, ini. Saya terima kasih dengan Bu Yati yang luar biasa thank dengan you banget sharingnya. Kita loh beri Pak Said. aplaus yang Iya, luar biasa untuk thank Ibu you Yati sekali sudah Effendi. diundang. Iya, thank you. Ya. Tetap sehat Dan semuanya. sehat-sehat juga buat Anda Iya, yang nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih sekali untuk bisa menemani kami hari ini di sini. Anda luar biasa. Sampai jumpa di sharing yang berikutnya karena saya mau panggil lagi pembicara yang gak kalah seru. Kita oke, kesehatan terus pokoknya minggu-minggu ini. oke, Oke, terima kasih Ibu oke, Yati. thank you Kita Pak bye-bye dengan Said. teman-teman. Ya, thank you semuanya Bye. yang sudah nonton. Tetap sehat semuanya. Yes. Bye.